Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kepada para pecinta audio video dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang SMPS, terutama SMPS Hafisos ya, karena banyak yang bertanya kemarin apakah SMPS SOS itu bisa maksimal, karena mengingat komponennya yang sangat-sangat sederhana dan sangat sedikit seperti itu. Nah, bagi para pecinta SMPS terutama SOS ini mungkin lebih mendalaminya lagi, karena untuk membuat SMPS SOS ada beberapa poin agar nanti hasilnya bisa maksimal. Karena hanya dengan 2 MOSFET saja SMPS SOS itu bisa mencapai daya di atas 2000 watt. Nah, memang standarnya itu 1,2 K, tapi kenyataannya apabila semua bisa mematchingkan atau mengoptimalkan, maka SMPS SOS yang sederhana itu bisa mencapai daya yang luar biasa, bisa disandingkan dengan SMPS jenis lainnya. Oke, untuk membuat SMPS SOS itu bisa maksimal, ada beberapa hal poin penting yang perlu diperhatikan oleh teman-teman, terutama kualitas komponen. Tapi untuk hal yang lebih utamanya adalah satu, teman-teman harus memperhatikan outputnya nanti mau dibikin berapa dayanya, berapa 1000 watt, 2000 watt atau berapa. Nah, ini khususnya saya memakai PCB yang seperti ini. Nah, ini PCB beli di teman-teman grup SOS. Nah, ini harganya 35.000. Belinya di salah satu anggota grup. Mungkin teman-teman bisa membeli juga yang seperti ini, tapi terserah yang menjual PCB, soalnya tidak hanya satu orang tapi banyak orang, dan teman-teman tinggal pilih mana yang disukainya. Kalau saya memang kebetulan beli yang seperti ini. Ini PCB yang seperti ini sudah saya memakainya sudah berkali-kali dan hasilnya lumayan kalau memang bisa mengoptimalkan. Oke. Kalau yang perlu diperhatikan untuk SMPS SOC, yang pertama tadi outputnya, mau dibikin berapa outputnya. Nah, kalau sudah mengetahui outputnya misalkan 1000 watt atau 2000 watt, lalu kita harus membuat bagian primernya itu minimal setara atau sama. Misalkan output mau dibikin 1000 watt, maka untuk bagian primernya harus dibikin sedemikian rupa agar hasil outputnya nanti tidak drop jauh-jauh. Jadi misalkan daya sekundernya 1000 watt, minimal daya primernya juga 1000 watt atau bisa lebih. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, dalam menentukan frekuensi, teman-teman harus menentukan frekuensi, kira-kira mau dibikin frekuensi berapa SMPS yang mau kita buat nanti. Itu karena hubungannya dengan linitan primer trafo utama. Nah, tentukan dulu berapa frekuensi yang mau kita bikin. Nah, kalau untuk menentukan frekuensi, teman-teman bisa mengikuti rumus LCR-nya, yaitu lilitannya, kapasitor, dan R-nya atau tahanannya. Oke. Yang berikutnya adalah yang perlu diperhatikan adalah yang nomor 3 adalah optimasi. Optimalkan rangkaian yang mau kita buat ini. Contoh ya, ini salah satu contoh. Teman-teman harus memahami mau memakai FET yang bagaimana atau FET yang tipe berapa.
harus tahu kriteria datasetnya. Misalkan salah satu FET ini misalkan berapa CIS-nya, berapa VGS-nya, cocok di frekuensi berapa. Contoh lain adalah trafo. Kalau kebetulan PCB ini menggunakan trafo multi trafo, jadi trafo ukuran berapa saja bisa, ukuran kecil, sedang, bahkan ETD49 atau EE5 pun muat. Nah, contoh ini ETD49 yang dimiliki teman-teman itu kira-kira bisa bekerja di frekuensi berapa, itu harus tahu teman-teman. Kalau bisa menentukan seperti itu, insya Allah hasil SMPS yang akan nantinya akan jadi akan bisa maksimal. FET-nya bisa bekerja di frekuensi berapa, terus trafonya bisa bekerja di frekuensi berapa, maksimal daya berapa. Tapi untuk daya memang bisa dimaksimalkan, terutama kualitas komponen juga mempengaruhi. Oke, itu mungkin yang bisa diperhatikan antara fungsi komponen, antara komponen satu dan komponen lainnya, atau optimalnya berapa, di frekuensi berapa, di datasetnya berapa. Itu perlu dilihat kalau memang itu FET-nya tipe tertentu, sebab hal-hal yang seperti itu selama ini jarang diperhatikan, makanya teman-teman sulit untuk mencapai daya yang besar. Kali ini saya akan memberikan contoh, ini SMPS di load dengan domilot sekitar 6 ohm. Ini 6 ohm dengan 2 MOSFET bisa mencapai daya sekitar 3000 watt. Itu untuk pack, untuk sekejap saja, jadi maksimal, daya maksimal. Karena listrik cuma 1300 watt, jadi untuk load 4 ohm MCB-nya trip nggak mampu. Oke, kita lihat dulu video yang sudah di load dengan memakai ETD49, memakai 2 FET bisa mencapai daya 3000 watt. Oke, namun sebelum melanjutkan melihat dan menyimak video ini, jangan lupa tombol like, subscribe, dan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, kita langsung saja kepada video hasil lotnya. Monggo.
Oke. Nah, gimana hasilnya? Teman-teman memperhatikan sebelum di load tegangan berapa dan setelah di load jadi berapa, terus kemudian untuk ampernya berapa, sudah lihat sendiri kan. Nah, itu di load sekitar 6 ohm. 6 ohm itu pada listrik 1300 watt, karena itu tadi yang terakhir yang nggak kuat trip listrik. Trip itu tadi adalah di lot 4 ohm tapi tidak kuat. Nah, itu tadi lot 6 ohm ketemu 100, kisaran 131 tegangannya setelah di lot. Terus kemudian ampernya sekitar 25. Hitung sendiri kira-kira berapa. Oke. Untuk teman-teman yang rumahnya daerah Bajubang atau Batanghari, Batanghari itu mungkin teman-teman kalau mau kitnya yang seperti itu, yang memakai PCB seperti ini, bisa pesan di abang saya ya. Nanti bisa pesan di abang saya, anggota grup SOS juga, yaitu Abang Irfan Herdiansyah. Nah, untuk link Facebooknya ada di deskripsi di video ini. Oke. Untuk teman-teman yang kepingin memaksimalkan SOS, mungkin uraian sedikit ini tadi dan hasil lot ini tadi mungkin bisa menjadikan penyemangat untuk lebih memaksimalkan SMPS SOS. Yang perlu diketahui lagi untuk tata letak dan layout itu memang ada sedikit pengaruh juga dengan hasil daya. Tadi kalau PCB yang saya gunakan ini memang sudah terbukti dari beberapa kali bikin, memang bisa menghasilkan daya yang maksimal. Oke,
Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi bagi teman-teman yang kepingin pesan kit jadinya, itu bisa menghubungi abang saya Irfan Herdiansah di teman-teman yang ada di sekitar Bajubang, Batanghari, Sumatera, atau bisa online juga, bisa kirim-kirim juga aman. Oke. Untuk link Facebooknya ada di deskripsi video ini. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Salam saudara panas dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.